Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, perempuan yang melayani Tuhan. Nats Alkitab terdapat di dalam Lukas 8 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman Yesus, perempuan sudah terlibat aktif dalam pelayanan. Dari kitab Injil Lukas kita bisa mengetahui bahwa selain ke-12 murid yang menyertai pelayanan Yesus, ada pula yang turut serta di dalamnya, perempuan. Beberapa nama mereka yang disebutkan oleh Lukas yaitu Maria Magdalena, Yohana istri bendahara Herodes, dan Susana. Mereka ikut mendukung pelayanan Yesus dengan menyediakan segala keperluannya beserta rombongan dengan apa yang dapat mereka lakukan. Memang mereka tidak tampil secara menonjol, perannya pun tidak terlalu terlihat, tetapi sangat menentukan. Tentu kita ingat sebelumnya bagaimana Yesus memulihkan Maria Magdalena dari masa lalunya yang gelap, dan ia kemudian memberi hidupnya melayani Yesus. Ada juga istri pejabat yang bernama Yohana. Dengan kekayaannya ia juga melayani dengan berusaha mencukupi kebutuhan Yesus dan murid-murid. Dalam versi kitab Injil Markus 15 ayat 40 dan 41, bukti tentang keikutsertaan perempuan lainnya juga disebutkan. Ada Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Kita lihat jelas di sini bahwa perempuan mendapat tempat terhormat juga dalam melayani Tuhan. Saudara, zaman sekarang melayani Tuhan bagi kaum perempuan semakin terbuka lebar. Karena sejatinya pelayanan merupakan panggilan Tuhan yang terhormat. Dan kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Itu artinya kita bisa mengambil bagian bersama dengan kaum pria dalam begitu banyak bentuk kegiatan pelayanan. Kita bisa menjadi guru sekolah minggu, bisa melayani di bidang misi, sosial, bidang kewanitaan, pengajaran, dan pelayanan di mimbar. Bahkan banyak perempuan terlibat aktif dalam kegiatan doa. Tetapi tentunya menjadi ibu rumah tangga yang baik dan istri yang mendukung suami dalam pekerjaan dan mengasuh anak-anak pun merupakan bentuk pelayanan yang akan sangat menyukakan hati Tuhan. Hari-hari ini pun kita melihat ide-ide hebat dan kreativitas baru semakin bermunculan yang dilakukan kaum perempuan. Misalnya dalam berusaha membantu keuangan keluarga, terlebih pada masa-masa pandemi ini. Mereka dapat bekerja dari rumah sambil mengurus rumah tangganya. Mereka pun dapat melayani pekerjaan Tuhan tanpa mengabaikan tugas-tugas sebagai istri atau sebagai ibu. Jika kita membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 32-43, kita menemukan ada seorang perempuan bernama Dorcas. Dorcas bukan seorang perempuan yang luar biasa. Satu-satunya keterampilan yang dimilikinya adalah menjahit. Dan melalui usaha menjahitnya ini, ia sering berbuat baik dan memberi sedekah. Ketika ia meninggal dunia, para janda yang sering ia tolong merasa begitu sedih. Mereka menunjukkan pakaian-pakaian yang dibuat Dorcas dan meminta Petrus untuk datang menolong. Dorcas pun kemudian mengalami mujizat Tuhan. Ia bangkit dan hidup kembali. Saudara, kisah Dorcas dan wanita-wanita Tuhan yang disebut di dalam Alkitab
mengajarkan kita bahwa wanita-wanita Kristen janganlah merasa rendah diri karena kita hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tetapi perhatikanlah bahwa satu hal yang membuat Dorcas melebihi semua perempuan lain yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul, ia disebut murid, pengikut Yesus. Dorcas mengasihi Tuhan. Hal ini terpancar dari apa yang dia perbuat dalam hidupnya. Saudaraku, bila kita dapat melayani pekerjaan Tuhan, melalui apa saja yang dapat kita berikan, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari saudaraku kaum perempuan, kita dapat dipakai Allah menjadi berkat dan memenangkan jiwa. Bukan masalah kalau engkau hanya memiliki satu talenta, tetapi kembangkan dan gunakan sebagai alat dalam kerajaannya. Tuhan mencari siapa yang mau dipakai olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa pelayanan apapun yang kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu adalah kasih karunia Tuhan dan suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk para perempuan yang rindu melayani Tuhan. Talenta apapun yang ada pada kami, biarlah dapat kami berikan bagi pelayanan, sehingga kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.